Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik ke-9 mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu sistem keamanan komputer. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Pokok pembahasan kali ini ada 7. Yang pertama, keamanan komputer. 2, jenis serangan. 3, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. 4, langkah-langkah keamanan komputer. 5, mencegah terjadinya serangan pada komputer. 6, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. 7, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Baik, yang pertama A, keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Selain cepat, tetapi juga murah, karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Ada beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Terakhir, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem komputer, antara lain: pertama, menghindari resiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. 2, mengurangi resiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. B, jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. 2, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. 3, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. 4, keamanan yang berhubungan dengan operasi, yang termasuk adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. C, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu 1, kebocoran atau leakage.
pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. 3. Perusakan atau vandalis adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Memang salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus, namun perlu Anda ketahui, selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus, email virus, internet worms, spam, Trojan horse, spyware, serangan brute force, sniffing, spoofing, finger exploit, brute force, dan password checking. D. Langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. 3. Perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem home baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. 4. Alat tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. 5. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. E. Mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. 3. Manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. 4. Manusia atau administrator adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. F. Tips keamanan sistem terhadap virus, Trojan, worm, dan spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus, blok file yang sering mengandung virus, blok file yang menggunakan lebih dari satu extension, blok. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Mendaftar ke layanan alert email, gunakan firewall untuk koneksi ke internet, up to date dengan software path, backup data secara reguler, hindari booting dari floppy disk, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Terakhir, G. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. 1. Jangan download file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau
server yang bukan asli dari OS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dalam format RTF atau rich text format, bukan doc. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.